Saya udah berani ngasih nama. Ini dari kain kuno. Kalau orang tahu proses batik itu susah, dia udah bakal nawaru. Nah, itu. Ketika masyarakat Jambi adalah masyarakat sungai, otomatis penghidupannya di sungai. Tapi kan di belakangnya dia punya kehidupan ladang. Itu juga muncul di batik. Iya, jadi kita ketahui juga batik Jambi itu merupakan batik tertua di Sumatera. Islam mempunyai karakter tersendiri. Batik Jambi itu kita ketahui, kita lihat dari masa silam kita ya, istilahnya dari kerajaan kita awal, kemudian dari petak darah Jingganya, ya itulah yang melahirkan perkawinan Putri Jambi dengan Raja Singosari, akhirnya melahirkan Raja-Raja Majapahit sampai Mataram ke bawah. Kemudian juga kalau batik ini kan memang kalau kita lihat dari manuskrip dari patung-patung atau dari benda-benda kuno tuh seperti kayak patungnya itu memakai arca-arca itu kan ada yang memakai sudah memakai kain begitu ya. Kemudian itu kita berarti berarti dari dulunya sudah ada untuk membuatnya, cuman pola dan caranya mungkin berbeda. Begitu juga dari bangsa luar seperti Mesir, mereka juga ada juga batik ya, cuman cara prosesnya gimana gitu. Kemudian kalau menurut Jambi batiknya itu sudah ada dari zaman raja-rajanya, sudah ada. Apalagi kita ini kan sudah Melayu tua ya, terus ke bawah sampailah Tanah Pilih Pusaka Betua. Jadi memang lahirnya batik yang kita sekarang ini kan dari situ awalnya. Kemudian juga kita ketahui juga awalnya itu kan banyak dari penyimpanan kain-kain itu kan dari kerajaan ya dulu. Jadi pergantian lagi kemudian istilahnya dari zamannya raja-raja dulu, dari zaman Melayu tua sampai ke bawah, akhirnya timbul lagi, terendam lagi, runtuh lagi. Dari itulah dari awal kemudian kita ambil dari istilahnya, kemudian dari penelitian dari bangsa Belanda juga kedatang ke Jambi, diketemukannya batik Jambi yang tua ada di sini ya. Kemudian dari itu pula dasar kita bahwa memang ada dari zaman raja-rajanya itu. Di Jambi itu latar budayanya itu bisa kita pahami semua adalah sungai gitu. Tapi bukan sungai yang murni sungai ya, tapi kita juga harus lihat dia sebagai bagian dari landscape sungai. Jadi bukan hanya bicara airnya gitu, tapi bicara sekeliling sungainya juga. Maka di dalam beberapa batik Jambi itu juga ada motif, kalau nggak salah itu motif kapal karam. Kapal karam itu kan ada yang bendera 3 itu peladang, bendera 4 itu masyarakat maritim ya. Jadi Jambi itu kalau bicara sungai ya bicara itu gitu, bicara dua ornamen, dua budaya itu, dua kultur yang berbeda itu. Tapi
jangan dibilang ini kultur yang terpisah. Di dalam satu kawasan bisa jadi itu satu, dua yang tadi itu adalah satu gitu. Karena kita bicara landscape-nya tadi. Ketika masyarakat Jambi adalah masyarakat sungai, otomatis penghidupannya di sungai. Tapi kan di belakangnya dia punya kehidupan ladang. Itu juga muncul di batik. Ada apa? Manggis, ada durian pecah, ya. Itu juga kan memperlihatkan sesuatu yang dekat dengan lingkungan dia gitu. Pakem warna Jambi itu kan ada biru kehitam-hitaman, ya biru, kemudian ada kekuningan, ada putihnya juga sedikit ya. Kebanyakan ada yang warna kayak soga juga ada kuning karena ya ada yang coklat. Soga itu kan warna coklat kuning kan. Ketegasan warna. Merah Jambi pun beda dengan warna merah yang diolah di Jawa. Yang Datuk buat dari rutin, dari masuk ke rumah, mencari ke kampung-kampung, dari kampung tengah semuanya ya. Kemudian juga dari pihak-pihak dari keluarga-keluarga Kesultanan Jambi yang masih tersisa ya. Dari ikan-ikan itulah yang kita ambil. Ada yang itu 185 yang kita ambil. Jenis batik. Iya, motifnya, desainnya. Iya, kalau untuk desain pribadi saya yang saya buat Datuk sendiri itu ada 600 koleksi batik tanganan Datuk. Pada tahun 1980 merupakan awal kebangkitan industri batik Jambi. Hal ini dirintis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yaitu Ibu Lili Abdurrahman Seudi. Beliau merupakan inisiator untuk memperkenalkan batik Jambi di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan membatik. Lewat pelatihan membatik sehingga batik Jambi telah menyebar ke berbagai provinsi. Di Provinsi Jambi sendiri terdapat lembaga keterampilan yang terlibat dalam memperkenalkan batik Jambi. Awalnya kami mendirikan LKP ini adalah bertujuan kepada untuk meningkatkan produksi membatik. Yang paling banyak kita mengajarkan batik itu kalau untuk pendidikan bukan anak usia dini ya. Kalau anak usia dini ada 5.000 waktu itu 5.000 orang anak usia dini. Kemudian itu mencapai muri. Kemudian kalau di bidang pelatihan untuk orang dewasa paling banyak warganya itu 100 orang. Muridnya dulu dari luar, dari provinsi lain, misalnya dari Manado, dari Medan, dari Bali, itu muridnya dulu. Kalau murid dari kita belum ada dulu. Nah, jadi untuk meningkatkan khusus untuk di daerah kita, maka saya turun ke RT untuk mencari murid belajar membatik. Pengrajin batik berhasil menjual batik Jambi pada event-event nasional, dan ini menunjukkan bahwa batik Jambi mendapatkan pengakuan dari instansi pusat. Selain menjual di dalam negeri,
Pengrajin juga berhasil mengekspor batik Jambi ke mancanegara, di mana proses membatik yang sulit menjadikan harga batik lebih tinggi jika dibandingkan dengan motif batik-batik dari provinsi lainnya. Kalau orang tahu proses batik itu susah, dia udah bakal nawar. Nah, itu. Betul kan Adin tuh. Soalnya waktu kita ngajari batik di desa-desa, kan ke dana desa bahasanya, susah ya batik. Jadi kamu kalau beli batik jangan nawar lagi. Salah satu kekhasan batik Jambi adalah di mana batik Jambi masih menggunakan cara tradisional dalam pembuatannya. Kalau untuk saat sekarang ini, kalau batik Jambi untuk di kalangan Indonesia itu termasuk diperhitungkan juga, Bu. Apalagi di Pulau Sumatera, Jambi itu nomor 1 kalau untuk batiknya gitu. Kalau warna sebenarnya tergantung selera, Bu. Kalau untuk Jambi, orang Jambi tergantung selera. Ada orang nggak suka yang gelap, karena dia dari kulit dia, Bu. Itu. Ada yang suka yang cerah, makanya kita bikin semua gitu. Apapun permintaan kita harus ada. Tapi selama ini kalau yang dari usaha Adin sendiri yang banyak itu warna-warna seperti apa ya? Warna-warna seperti ini, warna-warna alam, Bu. Ini ya? Pokoknya warna-warna yang alam. Bahasanya cuman pun bentuk kreasi kita yang jelas pakai warna getah kayu. Kalau untuk sekarang ini kan karena anaknya kan teknologi udah sekarang, karena Di Instagram. iya di Instagram, di apa kan terbantu juga kita karena promosi tadi, karena pameran, Bu. Macam ulang tahun Provinsi Jambi itu kan memang ditunggu-tunggu para pengrajin. Karena kan memang orang keluar malam-malam di situ, Bu. Apalagi hari pembukaan, memang itu dikejar, Bu. Kalau misalnya kalau untuk di luar itu yang dikejar di Wastra, para kolektor keluar. Nah, Inakram, Masalah tuh anu ya, kain Nusantara, atau semua kain yang ada di Indonesia keluar dipamerkan di GCC. Iya, di GCC. Oh, di Jakarta Iya, iya di situ. Para kolektor keluar, dia istilahnya itu kita bawa barang banyak-banyak, kadang tuh memang kita bawa balik tas kosong. Adalah aset budaya yang harus kita pertahankan. Tanah Pilih Pusaka Betua, ya, terlahir dari Tanah Pilih Pusaka Betua, ya. Khusus batik dipertahankanlah, jangan sampai punah. Diberilah pemberdayaan kepada perajin-perajin yang ada di sini, dibina, kemudian dikenalkan dari pihak museum. Jangan segan-segan untuk membuka koleksi yang ada di museum itu. dengan kain-kain. Nah itu, kalau perlu nih literaturnya ditambah kembali, ya dah. Yang ada di Museum Belanda itu coba diambil. Maksudnya bukan diambil, ada kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak Belanda untuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Jambi, yang diboyong ke Belanda itu. Dari musik kain kunonya, mungkin apa, manuskrip yang masih ada tersimpan itu yang kita kembali galikan lagi. Kita tetap gali. Nah, kemudian juga kembangkanlah yang ada motif tradisional ini untuk kembali. Bukan kita hanya tidak, bukannya kita ini ya, ini zaman boleh menilai ya, tidak membuat apapun boleh, tetapi ciri khas keklasikan batik Jambi itulah yang harus bertahan. Orang tahu akan membedakan mana batik Jawa dan mana batik Jambi. Kalau Anda sudah memakai batik Jambi, oh itu batik Jambi, kan? Ya kan? Bisa membedakan antara batik dari Pulau Jawa dan batik yang ada di Provinsi Jambi. Gitu.